Al-Farghani, perintis astronomi modern. Insinyur sipil muslim dari abad ke-9 Masehi ini bernama lengkap Abul Abbas Ahmad ibnu Muhammad ibnu Kafir Al-Farghani, ilmuwan yang terlahir di Fargona, Transoksania, sebuah kota di tepi sungai Sardaria, Uzbekistan. Ini biasa dipanggil Al-Farghani. Orang barat biasa menyebutnya dengan sebutan Al-Farganus. Sebelum terjun dalam bidang teknik sipil, pada awalnya Al-Farghani adalah seorang astronom berbakat. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Harokat As-Samawiyah wa Jawami Ilmun Nujum, atau elemen-elemen astronomi. Pada 829 Masehi, Al-Farghani melakukan penelitian di Observatorium Astronomi di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Melalui kegiatan observasinya ini, Al-Farghani berhasil menentukan ukuran diameter bumi yang mencapai 6.500 mil. Ia juga berhasil menjabarkan jarak dan diameter beberapa planet lainnya. Al-Farghani juga termasuk orang yang turut menyemarakkan kegiatan intelektual di Darul Hikmah Al-Ma'mun, serta turut ambil bagian dalam upaya pengukuran derajat garis lintang bumi. Ini semua sungguh merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Hasil penelitian Al-Farghani di bidang astronomi dituliskannya dalam berbagai kitab, di antaranya di dalam kitab Harokat As-Samawiyah wa Jawami Ilmin Nujum, atau asas-asas ilmu bintang, atau The Element of Astronomy. Pada abad ke-12, buku tentang kajian mengenai bintang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan astronomi di Eropa sebelum era Regiomontanus. Al-Farghani memang mengadopsi teori-teori astronomi Ptolemeus, namun ia kemudian mengembangkannya lebih lanjut hingga akhirnya ia mampu membentuk teorinya sendiri. Tak heran jika kemudian buku karya Al-Farghani tersebut mendapatkan respon yang positif, tak hanya dari kalangan ilmuwan muslim, juga ilmuwan non-muslim. Al-Farghani sebelumnya juga telah mengenalkan istilah-istilah astronomi Arab asli pada dunia. Terkenalnya karya Al-Farghani ini disebabkan adanya upaya penerjemahan atas karya-karyanya tersebut. Dua terjemahan The Element of Astronomy dalam bahasa Latin ditulis pada abad ke-12. Salah satunya ditulis oleh John Seville pada tahun 1135 Masehi, yang kemudian direvisi oleh Regiomontanus pada tahun 1460-an. Terjemahan lainnya ditulis oleh Gerard dari Cremona sebelum 1175 Masehi. Karyanya juga disusun oleh Dante yang kemudian dilengkapi dengan pemahaman Dante yang mengenai astronomi yang ia masukkan dalam karyanya La Vita Nuova. Seorang ilmuwan Yahudi, Jacob Anatoli, juga menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Yahudi, yang merupakan versi Latin ketiga yang dibuat pada tahun 1590 Masehi sebelum diterbitkan lagi dalam bentuk yang baru oleh Jacob Julius pada tahun 1669 Masehi. Selain karya-karyanya tersebut, banyak ringkasan lain dari karya-karya Al-Farghani yang beredar di kalangan saintis. Dalam hal inilah yang turut memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran Al-Farghani di Eropa. Di kemudian hari, The Element of Astronomy akhirnya diakui sebagai sebuah karya yang sangat berpengaruh. Karya-karya utama Al-Farghani yang ditulis menggunakan bahasa Arab masih tersimpan baik di perpustakaan-perpustakaan di Oxford, Paris, Kairo, dan juga di perpustakaan Princeton University. Dengan keberadaan buku itu, dunia menjuluki Al-Farghani sebagai salah satu tokoh perintis astronomi modern. Al-Farghani juga pernah terlibat dalam kegiatan pengawasan pembangunan Great Nilometer, sebuah alat pengukuran ketinggian air sungai Nil di Kairo Lama pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi.
mm yang digunakan untuk mengukur pasang surut aliran sungai Nil yang dibangun di Pulau Roda yang terletak di sebelah selatan Kairo. Ia kemudian juga ditugaskan melakukan pengawasan dalam kegiatan penggalian kanal yang dinamakan Kanal Al-Ja'fari di kota baru Al-Ja'fariyah yang terletak di dekat kota Samarra di daerah aliran sungai Tigris. Dalam bidang teknik, Al-Farghani juga telah menyusun karya besar dalam bentuk buku, yaitu kitab Al-Fusul, Al-Ikhtiyar Al-Majifi, dan kitab Amal Ruhomat.